Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Di pagi hari ini kita lanjutkan pembahasan tentang la nafiyah lil jins, di mana ini merupakan pembahasan terakhir dari pembahasan la nafiyah lil jins di kitab Dalilus Salik ila Alfiyah Ibnu Malik, yaitu pembahasan tentang seringnya menghapus khobar pada kasus la nafiyah lil jins. Baik, sekarang kita baca pada bait ke-205, di mana Ibnu Malik mengatakan wa sya'a fi hadzal babi isqatul khabar idzal muradu ma' sukutihi dhuhar. Wa sya'a, ya, sya'a artinya adalah kathura, banyak, dan sya'a banyak, yaitu banyak terjadi fi hadzal babi pada bab ini, yaitu bab la nafiyah lil jins, isqatul khabar. Isqat menggugurkan al-khobar. Maksudnya adalah khobarnya dihapus. Jadi cuma disebutkan la nafiyah lil jins dan isimnya saja. Maka sering terjadi penghapusan khobar pada bab la nafiyah lil jins. Syaratnya apa? Idzal muradu ma'sukutihi dhuhar. Apabila al-murad maksud dari kalimat maksukutihi dengan dihapusnya khobar tersebut, zuhar itu masih jelas. Nah, jika makna kalimat itu masih jelas meskipun khobarnya dihapus, maka boleh menghapus khobar. Ya, intinya di sini apabila sang penerima informasi bisa memahami, maka apa yang seharusnya muncul tidak dimunculkan pun tidak masalah. Maka la nafiyah lil jins itu butuh khobar. Nah, namun ketika kalimat yang disampaikan meskipun tidak ada khobar la nafiyah lil jinsnya itu sudah bisa dipahami oleh pendengar, maka tidak masalah untuk menghapus khobar. Ya, hudifal khobaru fi hadzal babi. Atau hadful khabari fi hadzal bab. Jadi katakan ada kalimat ini. Ya. Khudifal khabaru fi hadzal babi. Khabar di bab ini khudifa itu dihapus, atau bisa kita baca hadful khabari fi hadzal babi, penghapusan khabar pada bab ini. Idza dalla dalilun ala khabarilla an-nafiyati lil jinsi fa innahu yuhdhafu. Artinya adalah apabila ada dalil, ada indikator yang menunjukkan atas adanya khobar untuk la nafiyah lil jins, fa innahu yuhdafu, maka khobar la nafiyah lil jins itu boleh dihapus. Wa hadfuhu katsirun, dan kasus penghapusan khobar pada bab ini katsirun, ya, sering terjadi. Dan dalil ataupun indikator yang menunjukkan adanya bahwa adanya khobar la nafiyah lil jins yang dihapus, itu boleh jadi indikatornya adalah berupa maqalian. Nah, indikator maqalian, ya. Maqalian ini maksudnya adalah berupa, ya, sebelumnya ada pertanyaan, ya, pertanyaannya ini kalimat lengkap, kemudian dijawab. Nah, namun jawabannya ini tidak menggunakan sebenarnya kalimat lengkap, cuma tidak memunculkan sesuatu yang harus dimunculkan. Contohnya adalah dalam kalimat tanya, hal min rajulin hadirin. Nah, apakah ada seorang pun yang hadir? Fayuqalu, kemudian dijawab la rajula, ini enggak seorang pun. Apa yang dimaksud dengan la rajula? Maksudnya adalah la rajula hadirun. Maka kita bisa pahami bahwasanya yang dimaksud dengan la rajula di sini adalah la rajula hadirun dari mana? Ya dari
pertanyaan sebelumnya. Karena pertanyaannya adalah hal min rajulin hadirin, apakah ada orang yang datang, apakah ada seorang pun yang hadir. Kemudian dijawab enggak ada seorang pun. Maka apa yang dimaksud dengan enggak ada seorang pun? Maksudnya adalah la rajula hadirun, tidak ada seorang laki-laki pun hadirun yang hadir. Maka ini dimaksud dengan dalil maqaliyan. Jadi kita bisa lihat dari pertanyaan sebelumnya. Wa qad yakunu haliyan. Kemudian indikator yang kedua yang menunjukkan bahwasanya ada khobar la nafiyah lil jins yang dihapus, itu adalah boleh jadi indikatornya adalah halian. Apa yang dimaksud dengan indikator halian? Maksudnya adalah mafhuman, indikator yang bisa dipahami minal maqami, dari konteks, wal hali, dan kondisi. Nah, situasi kondisi. Nah, konteks situasi kondisinya apa? Nah, itu kita bisa pahami, oh ternyata di sini ada khobar la nafiyah lil jins yang dihapus. Ka'an yuqala lil maridi, seperti contohnya adalah dikatakan kepada orang yang sakit, la ba'sa. Nah, la ba'sa. Kalanya di sini adalah nafiyah lil jins, kemudian ba'sa di sini adalah isim la nafiyah lil jins. Nah, kemudian khobarnya dihapus. Nah, terjemah dalam bahasa kita ya enggak apa-apa. La ba'sa, tidak apa-apa. Ya, ba's artinya adalah ya masalah yang memberikan madorot. Ya, terjemah bebas kita ya, bisa diterjemahkan bebas dengan sakit ataupun kesusahan, ya, kesulitan. Itu ba's. Terjemah kita la ba'sa, tidak apa-apa. Apa yang dimaksud dengan tidak apa-apa? Maksudnya adalah la ba'sa 'alaika. Tidak apa-apa bagimu. Insya Allah kamu tidak apa-apa. Ini sebagai pengukur dosa. Maka pada la ba'sa ada khobar la nafiyah lil jins yang dihapus, yaitu susunan jar majrur 'alaika. La ba'sa la ba'sa 'alaika. Maka di sini sekali lagi syarat boleh dihapusnya khobar ataupun memungkinkan untuk dihapusnya khobar la nafiyah lil jins adalah apabila dihapusnya khobar tersebut makna kalimat itu masih bisa ditangkap maksudnya. Artinya kalau makna kalimat dengan dihapusnya khobar itu nanti malah menjadi disalahpahami maknanya, maka khobar tidak boleh dihapus. Ya, beralih ke paragraf berikut. Wa minal hadfi qauluhu ta'ala, dan di antara contoh yang menunjukkan adanya khobar la nafiyah lil jins yang dihapus adalah semisal pada firman Allah Subhanahu wa taala surat Saba ayat 51. Allah Subhanahu wa taala katakan, walau tara iz fazi'u fala fauta. Dan lau seandainya taro, ya, engkau wahai Rasul melihat, iz ketika fazi'u, mereka yaitu orang-orang musyrik, ya, fazi'u terperanjat ketakutan, yaitu saat melihat adab Allah pada hari kiamat. Dan seandainya engkau wahai Rasul melihat ketika fazi'u, mereka yaitu orang-orang musyrik terperanjat ketakutan, ya fazi'a artinya adalah terperanjat ketakutan, ya kaget kemudian takut. Nah, dan yang dibicarakan di sini adalah kejadian di hari kiamat yang dialami oleh orang-orang musyrik. Nah, isfaji'u ketika mereka yaitu orang-orang musyrik terperanjat ketakutan saat melihat azab Allah pada hari kiamat. Fala fauta, nah ini yang jadi syahidnya di sini. Maka la fauta, ya, tidak ada satupun fauta. Fauta artinya adalah kurang lebih tempat untuk melarikan diri. Ya, faut artinya luput. Tidak ada keterluputan, maksudnya adalah tidak ada bagi mereka tempat untuk melarikan diri. Dan seandainya engkau wahai Rasul melihat mereka ketika mereka terperanjat ketakutan,
melihat Allah, melihat azab Allah di hari kiamat, maka tidak ada tempat bagi mereka untuk menyelamatkan diri. Maka yang jadi syahid pada pembahasan ini Pak adalah pada bagian la fauta. Nah, di mana la-nya di sini adalah la nafiyah lil jins, kemudian fautanya di sini adalah isim la nafiyah lil jins. Ya, kurang lebih fauta tadi kita terjemahkan bebas, tempat untuk melarikan diri. Dan di sini tidak disebutkan khobarnya. Lalu apa kalimat lengkapnya? Kalimat lengkapnya adalah fala fauta lahum. Maka la tidak ada fauta tempat melarikan diri, satupun tempat melarikan diri lahum untuk mereka. Maka di sini ada susunan jar majrur yaitu lahum yang sebenarnya berkedudukan sebagai khobar la nafiyah lil jins, namun dihapus dari kalimat. Dan ini boleh. Kenapa? Karena makna kalimat masih sempurna dan masih bisa kita pahami tanpa adanya salah paham. Kemudian sampai yang lain, waqala syairu, dan perkataan penyair, la yasluhun nasu fawdo la sarota lahum. Atau sebagian orang membaca la surota. Ada yang membaca sarota, ada yang surota. La yasluhun nasu fawdo la sarota lahum. Tidaklah akan baik orang, tidak akan menjadi baik manusia, fawdo, apabila mereka dalam keadaan chaos, ya, anarkis, la sarota lahum, yang tidak ada satupun kemuliaan untuk mereka. Tidak akan menjadi baik manusia ketika mereka dalam keadaan anarki ataupun chaos ataupun kacau, la sarota lahum, yang sama sekali tidak ada kemuliaan untuk mereka. Ya, kita lihat footnote nomor 1 tentang kata sarota. Apa yang dimaksud dengan sarota? Di footnote nomor 1, pensyarah menambahkan penjelasan, kata sarota dia merupakan jam'u syariyin. Jamak dari kata syariyun. Bimakna syarifin. Yang maknanya adalah syarifun. Ya, syarif artinya adalah kemuliaan. Maka sarota intinya adalah artinya kemuliaan. Wa huwa jam'un ala ghairi qiyasin, dan kata sarota di sini dia merupakan bentuk jamak namun tidak menggunakan qiyas. Tidak menggunakan qiyas. Maksudnya adalah tidak menggunakan kaidah pembentukan jamak yang umumnya berlaku pada isim. Sariyun kok jadi sarota. Nah, ini kalau mau dikatakan jamak taksir beda jauh ya, karena untuk mufradnya itu tidak ada tak marbutoh, ya sariyun. Nah, sedangkan pada jamaknya ada tak marbutoh. Nah, maka ini dia bentuk jamak yang tidak menggunakan qiyas. Maksudnya adalah keluar dari kaidah-kaidah baku pembentukan jamak. Faqad zakartu dzalika, dan aku telah sebutkan hal tersebut fi akhiril mubtada'i wal khabari, di akhir bab mubtada' khabar. Farji' ilai, maka silakan rujuk di sana. Kembali ke atas. Yang jadi syahid kita adalah pada wala sarota idza juhaluhum sadu. Ya, pada wala sarota idza juhaluhum sadu. Ya, la yasluhun nasu fawdo la sarota lahum. Nah, tidaklah akan baik manusia ketika mereka dalam keadaan chaos, kekacauan, anarkis, yang tidak ada kemuliaan untuk mereka. Wala sarota, dan sama sekali tidak ada kemuliaan idza juhaluhum sadu, apabila juhaluhum, ya, orang-orang bodoh di antara mereka lah yang sadu, memimpin. Dan sama sekali tidak ada kemuliaan apabila justru orang-orang bodoh di antara mereka lah yang memimpin, yang jadi pemimpin mereka. Pada potongan wala sarota, ya, wala sarota idza juhaluhum sadu, maka la-nya di sini adalah la nafiyah lil jins, kemudian kata sarota di sini adalah isim la nafiyah lil jins, kemudian khobar la nafiyah lil jinsnya dihapus. Nah, kalau mau dimunculkan, munculnya apa? Maka pensyarah mengatakan, kalimat lengkapnya adalah wala sarota lahum idza juhaluhum sadu. Dan la sama sekali tidak ada sarota kemuliaan lahum, ya, bagi mereka idza juhaluhum sadu, apabila
orang-orang bodoh di antara mereka lah yang justru memimpin. Maka pada la sarota, idza juhaluhum sadu, aslinya adalah la sarota lahum. Maka di sini ada susunan jar majrur yaitu lahum yang berkedudukan sebagai khobar la nafi'a lil jins, namun ini dihapus dari kalimat. Dan di sini boleh, kenapa? Karena kalimatnya masih sempurna dan tidak disalahpahami oleh pendengar. Fa illam yadulla 'alal khabari dalilun. Namun apabila tidak ada dalil, tidak ada indikator, lam yadula 'alal khabari, yang menunjukkan bahwasanya ada khabar yang dihapus, atau bahasa mudah kita, apabila tidak ada indikator yang kemudian membuat kalimatnya itu bisa dimaknai dengan benar meskipun dengan menghapus khobar, atau dengan bahasa lain, apabila ada kemungkinan ketika khobarnya ini dihapus malah disalahpahami kalimatnya dengan makna macam-macam, lam yajuz hadfuhu, maka tidak boleh menghapus khobar. Ya, fa'in lam yadulla, ya, kita baca yadulla. Yang kata yadulla di sini dia merupakan fi'il mudhari majzum karena adanya lam sebelumnya. Ya, aslinya adalah lam yadlul. Ya, aslinya lam yadlul. Nah, cuman karena terdapat lam yang ganda di akhir kata yadlul, maka diidghamkan, kemudian di fathah lam yadulla. Ya, fa illam yadulla 'alal khabari dalilun lam yajuz hadfuhu, apabila tidak ada indikator yang menunjukkan untuk boleh dihapusnya khabar, maka khabar tidak boleh dihapus. Contohnya adalah dalam kalimat la taliba fil fasli, tidak ada satupun siswa di kelas. Nah, ini kalau seandainya tidak ada pertanyaan, kemudian tidak ada konteks yang mendukung, situasi kondisi yang mendukung, kemudian tiba-tiba ada orang yang mengatakan la talib, la taliba, tidak ada satupun siswa, maka ini membingungkan dan multitafsir. Apa yang dimaksud dengan tidak ada satupun siswa? Baru bisa dipahami kalau ada khobarnya la taliba fil fasli. Oh, maksudnya adalah sama sekali nggak ada satupun siswa di kelas. Nah, maka ketika tidak ada indikator yang kemudian menunjukkan adanya khobar yang dihapus dan membolehkan adanya khobar yang dihapus, dan malah kalau seandainya khobar yang dihapus malah nanti kalimatnya jadi salah dipahami dan multitafsir, maka dalam kondisi ini khobar la nafi'a lil jins tidak boleh dihapus. Maka dalam la taliba fil fasli, kata taliba ini adalah isim la nafi'a lil jins, kemudian fil fasli adalah khobar la nafi'a lil jins, dan di sini tidak boleh dihapus khobarnya. Kemudian wa minhu qauluhu sallallahu alaihi wasallam, di antara contoh yang lain adalah pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ahada aghyaru minallahi, tidak ada satupun yang lebih cemburu dari Allah. Maka lanya di sini adalah nafiyah lil jins, kemudian ahada adalah isim la nafiyah lil jins, kemudian kata aghyaru adalah khobar la nafiyah lil jins. Dan di sini khobarnya nggak boleh dihapus. Kenapa? Karena nanti bisa disalahpahami. Misalkan kita katakan la ahada, nggak ada satupun. Apa maksudnya nggak ada satupun? Tidak ada konteks yang mendukung ini maksudnya apa. Kemudian tidak ada pertanyaan sebelumnya yang mendukung ini maksudnya apa. Maka dalam kondisi ini tidak boleh dihapus untuk khobar la nafiyah lil jinsnya. Tidak ada satupun yang lebih cemburu daripada Allah. Ya. Wahada makna qaulihi, maka ini adalah makna perkataan Ibnu Malik, wa sya'a fi dal bab ila akhirih. Ai maksudnya adalah kasura. Ini kita baca kasura. Wazannya fa'ula. Kasura ya banyak ataupun sering terjadi fi babila allati linafil jinsi hasful khabari. Kasura sering terjadi fi babi pada bab la allati linafil jinsi, la yang dia menafikan jenis. Apa yang sering terjadi? Hadful khabari, penghapusan khabar. Kita baca hadfu, marfu'. Nah, kenapa? Karena dia sebagai fa'il dari kata kasura. Ya, hadful khabari, penghapusan khabar.
Idza dhahara al-muradu, namun ini boleh terjadi apabila maksud dari kalimat itu masih jelas, masih bisa dipahami dengan baik dan benar. Wala yadharu al-muradu illa idza wujida dalilun, dan tidak akan jelas maksud dari kalimat tersebut kecuali jika dijumpai adanya dalil, yaitu dijumpai adanya indikator. Ya. Sebelum kita masuk pada bab yang baru, yaitu berkaitan tentang masalah dhanna dan saudari-saudarinya, coba kita baca footnote nomor 2 berkaitan tentang hadis yang dikutip oleh pensyarah tadi, la ahada aghyaru minallah. Tidak ada satupun yang lebih cemburu daripada Allah. Ya, al-haditsu rawahul Bukhari fi sahihihi. Maka hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari di kitab sahih beliau. Di sini diberikan keterangan oleh pensyarah untuk cetakan yang beliau miliki, yaitu cetakan Darutuk An-Najah. Ya, karena memungkinkan untuk kalau beda cetakan itu model atau penomorannya itu bisa berbeda. Penomoran hadisnya itu bisa berbeda. Dan sampai saat ini yang saya tahu untuk penomoran untuk hadis pada Sahih Bukhari yang sering dipakai ulama adalah penomoran yang dilakukan oleh Syekh Fuad Abdul Baqi. Sehingga dengan ini kita bisa pahami bahwa saya memungkinkan untuk masalah penomoran hadis pada kitab hadis ini antara satu cetakan dengan cetakan yang lainnya memungkinkan untuk adanya beda nomor. Cuman ada apa ya, standar, ya, biasanya ada standar. Kalau yang biasa digunakan oleh tulabul ilmi itu adalah penomoran yang dilakukan oleh ulama fulan dan seterusnya. Untuk Sahih Bukhari sendiri yang saya ketahui sampai sekarang, penomoran yang biasanya dijadikan standar oleh para tulabul ilmi itu adalah, dan para ulama, itu adalah yang dilakukan oleh Syekh Fuad Abdul Baqi. Wahwa fi muslimin bilafzin akhara. Dan hadis ini kalau dari kitab Muslim, ya, kitab Sahih Muslim itu dengan lafaz yang lain, namun semakna. Wa aghyaru ma'nahu, adapun kata aghyaru yang lebih cemburu, ma'nahu maksudnya adalah la ahada aghyaru minallahi idan tahakat maharimuhu. Tidak ada seorang pun yang lebih cemburu dari Allah ketika keharaman-keharamannya itu dilanggar. Ya, maka ini tidak tentunya di sini cemburu di sini maksudnya adalah bukan cemburu mungkin dalam bahasa Indonesia, bukan. Jadi mungkin ketika kita menerjemahkan ghairatullah, ya kecemburuan Allah, itu tentunya perlu kita kasih keterangan, ya cemburu di sini bukan cemburu dengan arti dalam bahasa Indonesia. Nah, kalau cemburu dalam arti bahasa Indonesia yaitu mengandung makna butuh, ya, mengandung makna butuh, perlu kepada yang dicemburui. Sedangkan untuk Allah Subhanahu wa taala tentunya tidak. Maka untuk menerjemahkan kecemburuan Allah itu perlu catatan tambahan. Sebagaimana dilakukan oleh pensyarah di sini. Maka dimaksud dengan tidak ada satupun yang cemburu dari Allah itu adalah ketika keharamannya dilanggar. Wa ghairatullahi dan kecemburuan Allah min jinsi sifatihil lati yaqtasu bihi adalah di antara jenis sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Artinya maksudnya adalah kalau kecemburuan Allah itu adalah pasti baik. Nah, berbeda dengan kecemburuan manusia. Nah, kalau kecemburuan manusia itu ada yang baik, ada yang buruk. Nah, tapi kalau untuk Allah, ya, kecemburuan Allah ketika keharamannya dilanggar, maka ini merupakan kecemburuan yang 100% baik. Fahiyya, dan dia yaitu sifat cemburu untuk Allah Subhanahu wa taala laisat mumathilatan li ghairatil makhluqina. Nah, tidaklah sama dengan kecemburuan yang dimiliki oleh makhluk. Bal hiya sifatun, akan tetapi dia merupakan sifat taliku yang
sesuai layak bi'adzamatihi dengan keagungan Allah wa jalalihi dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, lebih dalamnya dan lebih lengkapnya bisa teman-teman baca keterangan tentang kecemburuan Allah ya, di kitab-kitab tentang asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik, maka dengan demikian selesai sudah pembahasan kita tentang la nafiyah bil jins. Sekarang kita akan masuk pada bab baru, yaitu bab tentang dhanna wa akhwatuha. Dhanna dan saudari-saudarinya. Ya, amalu dhanna wa akhwatiha wa bayanu anwa'iha. Amalan kata dhanna dan saudari-saudarinya dan penjelasan tentang jenis-jenisnya. Ringkasnya di sini kata dhanna dan saudari-saudarinya dia merupakan kata yang memiliki efek pada mubtada dan khobar. Ringkasnya, ketika mubtada dan khobar itu kemasukan dhanna dan saudari-saudarinya, maka mubtada dan khobar keduanya jadi nasab dan berstatus sebagai dua maf'ul bih dari dhanna dan saudari-saudarinya. Misalkan dhanantu Muhammadan ghaniyan. Dhanantu Muhammadan ghaniyan. Saya menyangka bahwasanya Muhammad itu adalah orang yang kaya. Maka dhanantu ini adalah fi'il dan fa'il. Kemudian kata Muhammadan ini adalah maf'ul bih yang pertama. Kemudian kata ghaniyan adalah maf'ul bih yang kedua. Dan kalau seandainya kita teliti lebih dalam, kata Muhammadan ghaniyan ini adalah mubtada dan khobar. Seandainya kata dhanantunya dihapus, maka kalimatnya akan menjadi Muhammadun ghaniyun. Muhammad adalah orang yang kaya. Maka Muhammad ini adalah mubtada, kemudian ghaniyun khobar. Kemudian kemasukan kata dhanna, ya dhanantu, maka kedua kata tadi yaitu Muhammad ghani akan menjadi kedua maf'ul bih untuk kata dhanna. Menjadi dhanantu Muhammadan ghaniyan. Dan nanti disampaikan oleh pensyarah di sini bahwasanya meskipun mubtada khobarnya ini setelah kemasukan kata dhanna dan saudari-saudarinya itu menjadi maf'ul bih, menjadi maf'ul bih, namun tetap ternilai sebagai umdah. Tetap ternilai sebagai umdah, bukan fadlah. Nah, ingat ada istilah umdah, ada istilah fadlah. Umdah kurang lebih dia merupakan kedudukan kata induk dalam kalimat. Nah, contoh umdah itu fa'il, mubtada. Nah, itu umdah. Nah, kedudukan kata pokok dalam kalimat. Sedangkan fadlah, ya fadlah itu adalah sekunder. Kedudukan sekunder dalam kalimat. Contohnya adalah maf'ul bih, maf'ul mutlak, maf'ul li ajli, dan yang lainnya. Ya. Maka meskipun di sini mubtada dan khobarnya itu jadi maf'ul bih, namun dia terhitung umdah. Tapi fatal iman rahimani wa rahimakumullah, demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan hari ini. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya ya, penjelasan tentang dhanna wa akhwatuha. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.